Shalom Shalom. dan selamat malam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita boleh beribadah PWGT pada malam hari ini. Dan sebagai mimbar pelayanan kita pada malam hari ini adalah Nyonya Sita Tasik Paulus. Dan yang memimpin kita ibadah pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Martinus Tangke Tasik MTH. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita dan saya jemput untuk berdiri. Kita menyanyi dari NKB 6 ayat 1 dan 4, patut segenap yang ada. Pertolongan kita dalam ibadah PWGT Jemaat Masaleh saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 ayat 1. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah.
pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bersama dengan keluarga Ibu Sita Tasik Paulus, di sore ini kami beribadah kepadamu dalam ibadah PWGT Jemaat Masaleh. Kami bersyukur bahwa semuanya ini boleh terjadi karena Tuhan yang menyatakannya dalam kehidupan kami. Tuhan tahu bahwa kami telah disertai hari ini dalam berbagai tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, sehingga di saat ini kami boleh mempersekutukan diri kami menyembah Allah. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu sebagai firman yang akan menguatkan dan mengingatkan perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami semua. Semoga firman-Mu itu tetap menjadi bagian kehidupan kami yang kami nyatakan dalam kehidupan karunia Tuhan. Seluruh yang menikmati persekutuan lewat ibadah pada saat ini, Tuhan hadir dan menyertai umat-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Allah, sebab kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita dari kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Amos pasal 5, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Berbahagialah kita semua yang masih diperkenankan Tuhan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan ini saya memberi sebuah tema yang kita akan renungkan bersama dalam ibadah PWGT Jemaat Masaleh yang berbunyi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam bacaan kita ini, kita mendengar seruan Tuhan melalui Nabi Amos. Dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mengapa ada seruan seperti ini? Apakah yang terjadi dengan umat Israel pada saat itu? Bukankah orang-orang Israel rajin mencari Tuhan? Itu dapat disaksikan bahwa di mana tempat-tempat ibadah mereka penuh sesak
dengan umat yang beribadah. Ibadah juga yang mereka lakukan sangat-sangat meriah, semarak. Persembahan korban yang mereka persembahkan memang dilakukan dengan teliti dalam pelaksanaannya. Semua yang mereka lakukan merupakan aturan yang berhubungan dengan ibadah. Kebaktian mereka laksanakan dengan teliti, tidak ada yang terlupakan. Bukankah hal itu menjadi bukti bahwa umat Allah itu mencari Tuhan? Tetapi justru di tengah-tengah kemeriahan, di tengah-tengah semaraknya ibadah dan pemberian korban persembahan yang teliti, ternyata terdengar penolakan Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Korban-korbanmu aku tidak suka. Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyian. Amos pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolak ibadah mereka karena ibadah tidak bertujuan memuliakan Tuhan. Tetapi ibadah yang mereka lakukan hanya memuaskan hati mereka. Ibadah mereka penuh dengan kepalsuan dan kejahatan. Ibadah mereka terpisah dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam ibadah mereka, mereka kelihatan amat saleh, taat tetap dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memutarbalikkan kebenaran menjadi ipuh. Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-7. Dikatakan juga bahwa tangan mereka penuh dengan darah, yang berarti mereka melakukan kekerasan bahkan mengorbankan sesama demi kepentingan mereka sendiri. Kejahatan merajalela di seluruh negeri. Menjadi bukti ibadah kebaktian mereka tidak berkaitan dengan kehidupan keseharian mereka. Amos dengan keras melarang umat untuk pergi ke tempat-tempat suci itu, karena tempat itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayat 5. Kalau begitu saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah penyesalan dan pertobatan. Dalam ayat 4, 6, dan 11. Tuhan menghendaki supaya orang menanyakan kehendaknya. Sehingga orang melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup sehari-hari. Singkatnya, Tuhan menghendaki supaya orang mencari yang baik, bukan yang jahat. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki ibadah atau kebaktian kehidupan sehari-hari merupakan suatu kesatuan ibadah yang di dalamnya seluruh umat memuliakan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bercermin dari firman Tuhan ini,
Kita melihat bahwa begitu banyak orang kelihatannya rajin beribadah, ikut kebaktian. Tetapi ibadahnya sebatas waktu kebaktian di gereja. Sesudah kebaktian, hidupnya bukan lagi ibadah. Kita pun melihat kenyataan masih banyak orang Kristen yang sama sekali tidak tertarik untuk beribadah. Karena itu, seruan Tuhan melalui Nabi Amos ini. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Merupakan seruan yang relevan dengan keadaan kita sekarang ini. Sebab mengapa? Ketika kita mencari Tuhan, itu berarti kita mau selalu menanyakan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam seluruh antero kehidupan kita. Kalau kita mencari Tuhan juga berarti menempatkan kehendak Tuhan sebagai ukuran yang menentukan setiap aktivitas hidup kita. Kalau kita mencari Tuhan berarti selalu meluangkan waktu berkomunikasi secara khusus dengan Tuhan melalui ibadah, membaca dan merenungkan firman-Nya dan berdoa. Kalau kita mencari Tuhan berarti kita menyerahkan dan mempercayakan kehidupan ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kalau kita mencari Tuhan adalah kunci untuk menikmati sukacita dan kebahagiaan di sepanjang hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itu berarti sekali lagi seruan Tuhan lewat Nabi Amos ini mau mengatakan kepada saya dan saudara-saudara bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan bagi Allah ialah ibadah yang betul-betul dilaksanakan dalam seantero kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita datang beribadah di rumah Tuhan, tetapi dalam segala aktivitas atau seantero kehidupan kita. Hendaklah semuanya itu kita nampakkan, kita nyatakan bahwa kita melakukannya merupakan wujud ibadah yang kita nyatakan dalam hidup ini. Nabi Amos mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dengan demikian ketika kita melakukan semuanya itu, kehidupan kekal menjadi bagian dan milik kita. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita membawa persembahan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 15. Sambil membawa persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kami kembali datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur berterima kasih bahwa Engkau telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk menyatakan persekutuan penyembahan kepadamu lewat menyanyikan puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami telah diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya dalam kehidupan kami mencari Tuhan, sehingga dengan demikian kami akan hidup. Kami mencari Tuhan lewat penyembahan kami dalam seantero kehidupan kami. Itu berarti segala bentuk kehidupan kami adalah wujud ibadah yang sesungguhnya, yang kami harus nyatakan takut akan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini senantiasa menjadi kekuatan dan pegangan bagi perjalanan kehidupan kami semua. Dan terus mau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih juga Bapa, di tengah-tengah persekutuan ini kami boleh menyatakan persembahan kami. Kami telah memberi apa yang ada pada kami yang merupakan berkat-Mu dalam kehidupan ini. Diberkatilah persembahan itu, semoga dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan. Diberkati juga yang masih ada pada kami, sehingga kami juga mempergunakan semuanya itu untuk kebesaran nama Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah PWGT Jemaat Masale saat ini, keluarga Nyonya Sita Tasik Paulus menjadi keluarga yang terjadwal. Kami mau bersama-sama berdoa untuk kehidupan keluarga kekasih kami ini. Kami mau berdoa buat Bapak Paulus sebagai kepala keluarga. Tuhan memberkati untuk tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan baginya. Tuhan tahu bahwa hingga saat ini masih sementara mencari pekerjaan. Kiranya senantiasa dibukakan jalan, sehingga apa yang menjadi kerinduan dari keluarga kekasih kami, khususnya dari Bapak Paulus, boleh diterima karena Tuhan yang memberi. Kami berdoa buat istri terkasih, yaitu Nyonya Sita Tasik Paulus, sebagai ibu rumah tangga. Dalam tugas tanggung jawabnya senantiasa diberi sehat dan kuat. Dan saat ini Bapak, Engkau tahu bahwa ibu kekasih bergumul karena ada penyakit batu empedu di dalam tubuhnya. Kami bersama-sama mau berdoa kiranya lewat kuasa dan pertolongan dari Tuhan, Tuhan menyembuhkan keluarga kekasih Nyonya Sita Tasik Paulus lewat penyakit yang dia alami. Bapa di sorga, demikian pun kami mau berdoa
buat anak-anak karunia Tuhan dalam kehidupan keluarga. Anak Mikael yang sedang kurang sehat, kiranya Tuhan yang akan memberi kesembuhan yang sempurna baginya. Memberkati tubuhnya sehingga semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baik itu iman maupun jasmani. Begitu juga anak-anak dalam pekerjaan seperti Yurlin, Okta, dan Tamar. Diberkati senantiasa lewat tugas pekerjaan mereka. Anak Fernandito yang saat ini mengikuti PSG, Gladys dalam pendidikan di kampung, juga cucu Cesa dalam pertumbuhannya yang ada di Mamuju. Ke dalam tangan-Mu juga Bapa kami serahkan kehidupan mereka. Senantiasa penyertaan-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kekasih. Semoga lewat apa yang mereka lakukan, tanggung jawab, lewat pendidikan yang dilalui saat ini, hasilnya boleh diterima karena Tuhan yang menyertainya. Kami berdoa pula buat orang tua yang ada di kampung dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberi hati yang selalu bersyukur, terlebih hati yang berserah hanya kepada Tuhan saja. Semua keluarga di mana saja berada, dari keluarga kekasih kami kiranya Tuhan juga hadir menuntun kehidupan mereka. Bapa di sorga, untuk hal-hal yang tidak disebut dalam kehidupan keluarga Nyonya Sita Tasik Paulus, Engkau hadir dan menyatakan pertolongan-Mu, apa yang mereka inginkan menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur bahwa saat ini untuk semua pelayanan yang boleh kami nyatakan, baik itu sebagai liturgis, sebagai pemusik, sebagai multimedia. Diberkati Tuhan untuk semua yang telah kami lakukan dan kerjakan. Semoga semuanya itu menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sendiri. Berkati pengurus PWGT Jemaat Masaleh dalam tugas tanggung jawab untuk menyatakan semua program-program yang telah direncanakan. Berkati pengurus dan penasehat yang senantiasa menyatakan tugas panggilan ini. Bapa di sorga, demikian juga kami mau berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami di Jemaat Masaleh di sini. Kiranya senantiasa dalam penyertaan Tuhan, teristimewa, kiranya persekutuan kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Ini kami Bapa yang datang berseru dan mengucap syukur, sebab kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 345 ayat 1 dan 3. Sertai kami Tuhan.
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, yang mengingatkan kita supaya mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH yang sudah memimpin kita dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Pendeta, diberi kuat dan sehat bersama keluarga. Amin. Diucapkan juga terima kasih kepada seksi ibadah, Adik Pina dan Adik Cali yang sudah membantu dalam pelayanan ibadah PWGT pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.